Hai teman-teman, nama saya Pinky Nadia Julianali dari kelas 10 SKS. Di sini saya akan membahas tentang sampah di lingkungan Kota Jayapura yang dirangkum dari 7 mata pelajaran, yaitu agama, kimia, biologi, sosiologi, ekonomi, prakarya, dan bahasa Indonesia. Dan tujuan saya membahas ini agar yang pertama, peserta didik mampu mengkomunikasikan contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, agar peserta didik dapat menganalisis pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasikan pengolahan sampah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Penanganan sampah secara sembarangan dapat menyebabkan dampak buruk bagi keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Jayapura. Dan sampah dapat menimbulkan banyak penyakit yang dapat berakhir pada tingginya biaya kesehatan. Sampah dan sisa makanan yang dibuang secara sembarangan mengundang banyak kuman dan parasit. Hal ini karena sampah yang dibiarkan tergeletak di dalam rumah atau di tanah membusuk, sehingga banyak kuman akan tumbuh di atasnya. Terlebih lagi jika cuaca sedang hangat dan lembab. Kuman-kuman tersebut dapat mengeluarkan berbagai macam penyakit apabila disentuh oleh manusia. Sampah yang dibuang secara sembarangan dapat mengundang berbagai jenis bakteri, virus, dan parasit. Ada beberapa contoh penyakit dari bakteri sampah seperti salmonellosis, shigellosis, keracunan makanan, staphylococcus, infeksi kulit, dan tetanus. Sementara penyakit yang disebabkan oleh virus bisa berupa trakoma, hepatitis A, gastroenteritis, dan lain-lain. Sedangkan parasit yang berasal dari sampah dapat menimbulkan penyakit cacing tambang, cacing kremi, dan cacing belang. Itulah mengapa pentingnya untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, karena untuk mencegah timbulnya penyakit. Kalian pasti pernah dong menemui tulisan dilarang membuang sampah di sini. Kalimat itu biasanya ada di pinggir jalan. Harapannya agar area tersebut bebas dari sampah. Namun, kalian tahu nggak apa yang terjadi? Kenyataan memang tak seindah harapan. Tetap saja sampah-sampah itu tergeletak manja di bawah tulisan itu. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dapat menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Nah, kalau kalian amati, masalah sampah terlihat seperti masalah pencemaran lingkungan biasa kan? Padahal, sampah berpotensi dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Contohnya saat terjadi banjir dan longsor di Kota Jayapura. Banjir dan longsor di Kota Jayapura menimbulkan dampak korban jiwa. Polda Papua mencatat jumlah korban meninggal dunia terdapat 7 orang dan luka-luka sebanyak 4 orang. Sementara itu, untuk korban selamat dievakuasi ke rumah sakit terdekat, di antaranya Rumah Sakit Dok 2 Jayapura, Rumah Sakit Profita Jayapura, dan Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra Atmanwijajah, mengungkapkan salah satu penyebab banjir yang terjadi di Jayapura, Papua adalah sedimentasi sungai. Selain itu, terdapat penyumbatan sampah pada daerah aliran sungai, sehingga membuat hujan deras yang turun menyebabkan sungai meluap. Hal ini menyebabkan terjadi kemiskinan dan kerugian bagi banyak orang. Jika sudah terjadi permasalahan lingkungan tersebut, masyarakat sekitar juga yang akan merasakan dampaknya. Padahal, hal tersebut akibat dari perilaku masyarakat itu sendiri yang secara tidak sadar dilakukan terus-menerus. Selain itu, kehadiran sampah di lingkungan wisata menimbulkan beberapa tantangan yang menghambat pembangunan ekonomi. Sampah yang terperangkap di sepanjang garis tempat wisata tidak hanya memberi dampak pada lingkungan, tapi juga merugikan bagi para wisata dikarenakan pembuat daya tarik pada tempat wisata tersebut menjadi berkurang, sehingga para wisatawan malas untuk berkunjung pada tempat tersebut. Kerugian ekonomi terkait dengan pendapatan pariwisata dan pajak daerah yang menjadi rendah. Hal ini menjadi efek buruk pada kegiatan wisata dan kerusakan lingkungan. Padahal pada kejadian 1 ayat 1-31 dan kejadian 2 ayat 1-7 berisi tentang Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dengan ayat-ayat ini, Tuhan memberitahu kita untuk menjaga alam, bukan merusak alam. Karena sesungguhnya Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya dengan sangat amat baik dan indah. Dan itu merupakan anugerah terbesar yang kita peroleh dari Tuhan sebagai manusia.
Semua itu diciptakan terlebih dahulu sebelum manusia, agar ketika manusia hadir, keindahan itu bisa dinikmati oleh manusia. Sebaiknya kita sebagai manusia merawat dan melestarikan bumi ini, alam semesta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Mulai dari hal kecil, dan dari hal kecil lama-lama beranjak ke hal-hal yang besar. Misalnya, kita dapat mengolah atau mendaur ulang sampah menjadi kerajinan tangan seperti contoh tersebut. Dan kita pun dapat menerapkan salah satu dari 12 prinsip kimia hijau untuk mengurangi dampak negatif terhadap kota Jayapura. Pencegahan (prevention) dilansir dari situs ACS (American Chemical Society). Prinsip kimia hijau ini menegaskan bahwa lebih baik mencegah produksi limbah daripada mengolah dan membersihkannya. Maka dapat disimpulkan bahwa kita sebagai warga kota Jayapura yang baik sepatutnya tidak membuang sampah sembarangan, karena dapat menyebabkan bencana-bencana yang tidak diinginkan dan mengundang berbagai macam penyakit, sekaligus membawa bau tak sedap karena bau sampah tersebut hingga nantinya menumpuk. Jadi biasakanlah membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan pun sehat dan masyarakat aman. Pergi jalan ke undangan, jangan lupa membeli ayam, jangan buang sampah sembarangan bila tak ingin bencana alam. Bye bye, saya Pinky Nadia Juliana Lee, pamit undur diri.